Tidak ada pertolongan Allah sama hidup Widya gitu. Allah tidak tolong Widya, Allah tidak pernah dengar doa Widya. Widya sedih banget, rasanya udah putus asa kayak. Nah, Widya mimpi tuh dibawa ke suatu tempat, ya tempatnya itu seperti sungai, tapi dia bukan sungai, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan sungai. Dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena airnya itu jernih banget, airnya tuh bening banget. Dan di situ tempatnya itu luar biasa, puji Tuhan, sejuk banget. Di situ banyak sekali burung merpati, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Widya rasakan hati Widya tuh tenang, damai gitu Bapak Ibu. Itu sungguh selama Widya, walaupun Widya ngaji, sholat, berdoa, ikut pengajian di masjid, segala macam ya, tapi Widya belum pernah merasakan namanya damai, sukacita. Widya hanya dapatnya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga di dalam keadaan baik-baik saja. Saya terus mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang setia mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, komen, subscribe, dan share. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena lewat dukungan Bapak Ibu, perkembangan Sema Channel ini terus berkembang dan banyak jiwa boleh mendengarkan Injil Kristus melalui kesaksian maupun diskusi-diskusi lintas agama. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan sebuah kesaksian dari Murtadin, seorang anak gadis yang dimana dia dilawat oleh kebenaran Injil Kristus dan dia boleh percaya. Dulu dia, singkat cerita, dia dalam sebuah masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Bahkan dia berdoa, dia melakukan ritual keagamaan yang dulu, tetapi dia tidak mendapatkan sebuah kedamaian atau jawaban. Tetapi ketika dia mendapatkan sebuah penglihatan atau mimpi, di sanalah dia merasakan sebuah kedamaian, sukacita. Dan akhirnya dia mencari tahu dan dia menemukan itu hanya di dalam Injil Kristus. Kebenaran hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia merasa sukacita, dia merasa senang ketika dia datang percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa, dia mendapatkan sebuah kedamaian, jawaban yang dia cari-cari, dia menemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa untuk menyelamatkan. Dia sebagai tabib, dia datang bukan mencari orang yang sehat, tetapi mencari orang yang sakit. Itulah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Ketika kita mau mencari kebenaran Injil Kristus, di sana kita akan menemukan kedamaian, sukacita, harapan hidup masa depan. Itulah yang dijanjikan kepada kita, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan sementara, tetapi dia menjanjikan kehidupan yang kekal setelah kita mati. Baik, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk kita menyaksikan. Semoga kesaksian dari muslimah cantik ini dapat memberkati, menguatkan iman percaya kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, kita boleh kasih sharing-sharing buat malam hari ini, berbagi kesaksian. Kenalin, saya Widya. Saya berasal dari keluarga muslim, terlahir dari keluarga muslim dan dibesarkan oleh keluarga muslim. Puji Tuhan, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan saya langsung aja ceritanya langsung ke intinya. Pada saat itu Widya sudah mulai bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Widya mulai bekerja karena Widya anak pertama ya Bapak Ibu. Widya juga ingin membantu keluarga Widya. Widya langsung ikut bekerja. Pas Widya sebelum bekerja sih, karena Widya punya niat ya untuk membantu keluarga Widya gitu, karena Widya anak pertama. Jadi pada saat itu Widya bekerja, banyak banget ya jujur sih, Widya juga sholat ngaji. Bahkan setiap habis sholat Widya harus sempat mengaji, walaupun hanya 5 ayat 10 ayat Widya pasti mengaji. Widya sholat, mengaji, berdoa pada ya seperti biasanya sholat 5 waktu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan pada saat titik itu Widya mengalami kehampaan hidup ya Bapak Ibu. Widya mengalami kehampaan hidup. Ya memang Widya sholat, mengaji, segala yang Widya lakuin seperti agama sebelumnya Widya lakukan. Sampai pada saat itu Widya kena masalah. Sebelumnya sih memang banyak banget masalah pada usia Widya seperti itu ya. Mungkin masih sangat muda banget, tapi Widya harus mengalaminya. Jadi pada saat itu Widya lagi kena banyak masalah, belum Widya harus bisa membantu keluarga. Jadi
selama Widya sholat pasti Widya selalu berdoa ya, walaupun doanya itu dengan awalan baca surat ini segala itu macam ya, Widya mengaji, Widya berdoa, tapi tetap rasa di dalam hidup Widya ini hampa banget, hampa ketika pada waktu itu Widya mengalami dapat masalah sampai di pada malam hari itu Widya nggak bisa tidur. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, Widya nggak bisa tidur, Widya gelisah banget, guling sana guling sini karena sedih banget ya, banyak banget beban yang harus Widya tanggung dari masalah keluarga dan yang lain-lain gitu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan pada malam hari itu Widya nggak bisa tidur, gelisah banget, guling sana guling sini sampai Widya nggak tahu mau ngapain, udah tengah malam banget, Widya nggak bisa tidur. Sampai Widya pun ambil air wudhu, Widya wudhu aja gitu ya, Widya wudhu terus Widya duduk sambil baring duduk, lalu Widya terbaring-baring sampai pada waktu itu Widya nangis banget, sejadi-jadinya nangis. Widya nangis karena banyak banget yang harus Widya alamin, kenapa harus terjadi sama Widya, ya Allah gitu ya Widya. Jadi intinya langsung pada saat itu Widya pun menangis, sudah menangis sejadi-jadinya sampai pada sebelum Widya mau tidur itu ya, karena gak bisa tidur Widya sampai bilang, Widya waktu itu menyangkal seperti ini, Widya bilang, ya Allah ya Robi, kenapa harus ini terjadi sama Widya? Ya Allah, kenapa Allah tidak pernah dengarkan doa Widya? Selama Widya sholat 5 waktu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Widya selalu berdoa untuk keluarga Widya, Widya selalu mengaji, Widya selalu berdoa. Tapi kenapa di saat Widya tertimpa masalah, tidak ada pertolongan Allah sama hidup Widya gitu? Allah tidak tolong Widya, Allah tidak pernah dengar doa Widya. Widya sedih banget, rasanya udah putus asa, kayak nggak tahu lagi Widya harus gimana. Pada saat itu Widya bilang, ya Allah ya Robi, Widya mohon petunjuk jalanmu. Jika memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya. Widya mau jalan yang benar. Dengan seperti ini ketika Widya ditimpa masalah, Widya waktu itu menyangkal benar-benar, kenapa Allah tidak pernah dengar doa Widya, kenapa Allah tidak menolong di saat Widya seperti ini, di dalam kesusahan. Maaf Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu Widya sudah berkata seperti itu ya, karena Widya nangis, jadi mata Widya sudah bengkak, dan di situ Widya tertidur. Widya tertidur, dan Widya nggak tahu dia di dalam tidur Widya itu sudah dibawa ke alam mimpi. Ya di mana Widya mimpi itu dibawa ke suatu tempat, ya tempatnya itu seperti sungai, tapi dia bukan sungai Bapak Ibu Saudara, dia bukan sungai. Dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena airnya itu jernih banget, airnya tuh bening banget. Dan di situ tempatnya itu luar biasa, puji Tuhan, sejuk banget, rasanya tuh ayem gitu ya, padahal Widya tuh lagi banyak masalah banget loh, sedih sampai Widya nggak tahu harus bagaimana lagi, sudah rasanya putus asa, sudah seperti tidak ada harapan gitu ya. Ketika Widya dibawa ke dalam mimpi tersebut, Widya dibawa ke sebuah tempat, yaitu seperti sungai tapi dia bukan sungai karena airnya tuh jernih banget, tempatnya sejuk, dan di situ banyak bebatuan alami Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih Widya lihat lagi, di situ banyak sekali burung merpati Bapak Ibu. Puji Tuhan, Widya rasakan hati Widya itu tenang, damai gitu Bapak Ibu. Itu sungguh selama Widya, walaupun Widya ngaji, sholat, berdoa, ikut pengajian di masjid, segala macam ya, tapi Widya belum pernah merasakan namanya damai, sukacita. Widya hanya dapatnya di dalam Yesus Kristus, puji Tuhan. Jadi pada saat itu, Widya terlihat banyak sekali burung merpati, dan Widya juga nggak tahu dibawa ke sebuah tempat. Dan di mana tempatnya itu gelap sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, gelap sekali tempatnya. Tempatnya gelap banget. Dan di situ Widya lagi jongkok Ya, sambil Mbak memelihara Widya, wajah. Ya, Mbak Widya, sorry, suaranya bisa agak besar dikit, Mbak. Soalnya kecil sekali suaranya nih. oh iya Bapak ya, sorry Pak. Ini sudah terdengar ya Pak ya? Ya, agak besar aja suaranya supaya bisa didengar lebih jelas gitu ya. Yes, Mic-nya agak didekatin mic-nya. Agak didekatin. mic-nya. Oh iya Pak, Ya. ini sudah dekat banget sih. Sudah dengar ya Pak? Ya, ya, ini lumayan Iya, ya. Agak iya kencang puji suaranya ya. Tuhan. Oke, Oh iya, lanjutin, silakan. yes, puji Tuhan. Ya jadi pada saat itu dia dibawa ke suatu tempat yang gelap, di mana tempatnya itu gelap banget. Nggak ada satupun apa-apa di situ, nggak ada, gelap sekali. Sambil dia terjongkok di pojokan situ ya Bapak Ibu. Dia terjongkok sambil menundukkan wajah Widya karena di saat itu Widya tuh memang lagi sedih banget, rasa putus asa, seperti sudah tidak ada harapan lagi karena banyak banget masalah yang harus Widya hadapi gitu ya, cobaan beban hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di usia Widya yang seperti itu, mungkin itu belum Widya harus pikirkan, harus Widya lakukan gitu ya. Tapi di ketika itu Widya sedang terjongkok, tempatnya yang sungguh gelap banget, puji Tuhan. Di situ ada seorang yang datang dan cahayanya itu
luar biasa banget, haleluya, puji Tuhan. Di situ cahayanya terang banget, melebihi lampu segala macam berapa watt itu, sudah terang banget gitu. Sampai-sampai Widya ini lagi tidur tapi kayaknya silau banget gitu, merem gitu, sampai merem gitu ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Widya sampai merem gitu karena sinarnya itu luar biasa banget terang, sinar kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi di situ datang seorang yang bersinar banget dan Widya nggak tahu itu siapa. Pada saat itu Widya nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dan di situ orang itu, ya Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada Widya, mengulurkan tangannya pada Widya. Dan Widya pun nggak bisa gimana melihat karena itu sinarnya tuh luar biasa terang banget sampai silau banget, terang banget. Tapi ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada Widya, Yesus ya Isa Al-Masih, dan di situ Widya pegang tangannya. Memang pada saat itu Widya lagi tidur Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tapi itu serasa nyata banget gitu. Rasanya tuh nyata banget seperti Widya tuh pegang tangan Tuhan. Dan di situ Widya pegang tangan Tuhan. Dan saat Widya pegang, tapi ada Widya rasakan sesuatu yang mungkin belum pernah Widya rasakan seperti itu. Dan itu puji Tuhan mimpi Widya hanya baru itu Widya dapetin mimpi yang Widya kira Widya mau kenapa gitu ya, kok ada orang seperti cahaya sinar itu, karena ketika Widya pegang tangan itu bolong Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di situ tangannya bolong. Setelah pas Widya pegang itu seperti nyata banget gitu, Widya pegang tuh tangannya kayak nyata banget, oh tangannya bolong. Jadi Widya terkejut, Widya langsung terbangun, tapi haleluya luar biasa banget. Di dalam mimpi itu sungguh dari waktu Widya dibawa ke seperti tempat yang sungai, tapi dia bukan sungai. Itu Widya rasakan damai. Hati Widya tuh tenang, nyaman banget. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Widya belum pernah rasakan hal seperti itu. Puji Tuhan. Jadi pada saat itu Widya terbangun, Widya terkejut. Ya Allah, Widya mimpi apa ya? Widya bilang. Kok Widya mimpi kayak gini? Sampai Widya pun terbangun sampai besok paginya Widya nggak bisa tidur lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jadi pada waktu itu Widya diam aja melamun, mikirin mimpi itu. Widya tuh bertanya-tanya banget, itu mimpi apa gitu. Itu mimpi apa? Widya belum berani cerita sama teman Widya sampai pada saat Widya bekerja, Widya ngelamun loh, mikirin mimpi tersebut. Jadi pas Widya sudah ada 4 bulanan ya, sebelumnya sih Widya 4 bulan Widya baru ceritakan sama teman Widya. Dan udah ada beberapa minggu Widya ceritakan sama teman Widya. Situ ada teman Widya, salah satu teman Widya, dia orang Kristen. Karena Widya sering ngelamun, jadi tanya, Widya kamu kenapa? Katanya. Enggak, Widya nggak apa-apa gitu. Widya nggak fokus kerjaan, Widya nggak fokus karena Widya mikirin itu. Tapi puji Tuhan, seperti itu Widya tuh rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak udah ada jawaban hidup gitu, kayak udah nyaman, udah tenang banget, seperti udah ada sukacita. Tapi ya walaupun di balik sukacita Widya itu, Widya selalu mikirin mimpi itu, mimpi apa sih? Sampai Widya berani cerita sama teman Widya, orang Kristen juga, Widya bilang, kenapa? Widya cerita sih tentang mimpi Widya itu, Widya langsung cerita sama dia. Sampai dia bilang, merinding katanya. Itu Tuhan Yesus loh, Wid, katanya. Kamu udah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Itu luar biasa banget. Tapi Widya nggak percaya. Widya bilang, masa sih Widya bertemu sama Tuhan yang orang Kristen? Widya bilang kayak gitu. Masa Widya bertemu sama Tuhan yang orang Kristen? Enggak lah, Widya bilang kayak gitu. Widya masih belum percaya. Sampai Widya mimpi-mimpi itu terus. Malam ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Widya kan anak kos. Jadi sampai makan pun Widya nggak teratur. Banyak pikiran. Ya pertama itu Widya mikirin mimpi itu. Makan gak teratur, terus pikiran. Jadi pada saat itu Widya sakit. Widya jatuh sakit selama 2 bulan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Widya jatuh sakit selama 2 bulan. Itu orang tua Widya belum tahu kalau Widya sakit. Widya masih bilang baik-baik aja, Widya baik-baik, Widya sehat-sehat gitu. Karena Widya nggak mau di saat kayak masa-masa seperti itu orang tua Widya tambah pikiran tentang Widya karena Widya sakit. Waktu itu Widya merantau ya, jadi jauh dari bapak sama ibu Widya. Dan Widya tuh jatuh sakit ya Bapak Ibu Saudara. Ya tetap Widya lakukan ya sholat, berdoa, mengaji sampai pada waktu itu Widya sudah ada 1 bulan lebih ya, atau 1 bulan lebih baru Widya jujur sama ibu Widya. Kalau Widya sakit, jadi Widya disuruh pulang. Lalu Widya pulang ke rumah dan di situ ibu Widya kasih Widya tidurnya di tengah rumah aja, jangan di kamar biar kalau Widya kenapa-napa tahu gitu. Karena sungguh pada waktu Widya sakit selama 2 bulan, Widya nggak bisa jalan pun Widya tidak bisa. Makan sudah kayaknya, udah deh nggak mau makan, biar aja gini, harus menahan sakit. Belum lagi tambah mikirin itu mimpi apa gitu. Widya masih belum percaya kalau Widya tuh mimpi ketemu Tuhan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat itu Widya sudah sakit 1 bulan lebih sampai hampir mau 2 bulan ya. Widya di situ berdoa di bawah jendela. Widya berdoa di bawah jendela sambil nangis sedih banget karena sakit. Ya seperti itu yang Widya pernah menyangkal, kenapa di saat seperti ini Tuhan, yaitu Allah itu tidak pernah tolong Widya, Allah tidak pernah menjawab doa Widya.
Jadi karena teman Widya bilang kamu bertemu Tuhan Yesus, ya masa Widya mimpi bertemu dengan Tuhan orang Kristen. Jadi di saat itu di bawah jendela Widya bilang, Widya sambil nangis, Widya minta jawaban dari Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat itu di bawah jendela Widya nangis dan Widya bilang, ya Allah ya Robi, ya Rohman segala macam. Widya bilang, Widya nggak tahu Tuhan itu siapa. Pasti Tuhan itu ada, tapi dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Mau Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhannya orang Kristen. Widya bilang seperti itu. Tuhan tolong sembuhkan sakit penyakit Widya. Widya sudah hampir 2 bulan sakit itu ya. Tolong sembuhkan sakit Widya. Tolong Tuhan tunjukkan jalan Tuhan yang benar. Widya tidak tahu Widya Tuhan itu siapa. Mau itu Tuhan orang Kristen, mau itu Allah Subhanahu Wa Taala. Widya percaya Tuhan itu ada. Tuhan tunjukkan sama Widya. Dan saat itu Widya bilang seperti itu sambil Widya menangis. Puji Tuhan Widya baru merasakan sekali itu yang namanya mendengar suara yang nyaring di telinga. Karena sebelumnya Widya belum pernah mendengar suara yang nyaring atau yang Widya lihat mungkin dalam mimpi ataupun yang timbul di dalam hati gitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Widya baru dapat itu di dalam Yesus. Jadi pada saat itu Widya terdengar suara yang nyaring. Karena di dalam suara yang nyaring itu seperti yang ada di dalam Alkitab. Seperti ini, Tuhan mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ialah melalui Tuhan Yesus. Jadi Widya lihat kiri kanan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kok ada suara, tapi dari mana suara itu ya? Kok suaranya tuh ya nyaring di telinga gitu. Jadi setelah Widya puji Tuhan, Widya baca-baca Alkitab, itu Widya semakin yakin gitu. Sebelumnya itu Widya belum mau baca Alkitab, jangan kan mau baca Alkitab, mau masuk gereja aja diajak teman Widya untuk Natalan kayak mau masuk jurang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Widya nggak mau, dia nggak mau masuk gereja. Daripada Widya harus masuk gereja, Widya ikut-ikutan sama orang itu lebih baik Widya udah mati aja. Widya nggak mau ikut-ikutan jadi kayak orang Kristen, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Widya bilang seperti itu. Dan pada saat itu puji Tuhan dari hal yang Widya alamin itu, haleluya, sukacita Widya makin menyala-nyala, rasa damai Widya, rasa nyaman, rasa seperti udah ada harapan gitu ya. Walaupun Widya itu belum tahu itu siapa gitu. Widya belum peka-peka bahwa itu semuanya dari Tuhan Yesus. Ya firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, haleluya. Jadi pada saat itu, puji Tuhan, Widya sudah mulai hari Widya pulih. Padahal waktu itu Widya nggak tahu banget loh, mungkin harapan Widya sudah tidak ada lagi karena sakit itu luar biasa banget. Widya mau nelen air minum aja udah gimana ya, udah nggak mau lagi, selera makan udah nggak ada, badan itu kurus banget. Emang Widya tuh langsing ya, tapi tapi nggak sekurus itu gitu, nggak kurus banget, pokoknya kurus banget deh. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, Widya dapat kesembuhan, Widya sudah sembuh, Widya sudah pulih, dan Widya pun balik lagi kerja. Widya balik lagi kerja. Widya minta izin sama Bapak Ibu Widya. Widya balik lagi kerja, dan pada sudah Widya balik lagi kerja seperti biasanya, ya biasa ya teman-teman Widya nanyain, Widya gimana ya kabarnya, udah baik ya? Sekarang puji Tuhan, Widya waktu itu Widya bilang, Alhamdulillah Kak, Widya baik, Widya bilang gitu. Alhamdulillah. Jadi kata kakak itu, ya puji Tuhan baguslah katanya. Tapi masih ada kerasa sakit gitu ya, mungkin karena masih masa pemulihan. Tapi Widya kuat, tetap Widya sungguh suka cita banget walaupun Widya belum tahu jawaban mimpi itu gitu. Widya belum tahu itu siapa. Pada sampai saat itu Widya bilang juga sama teman Widya, dia juga orang Kristen ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dia juga orang Kristen. Widya ceritakan tentang Widya ceritakan tentang mimpi Widya sama kakak Widya, kakak itu ya yang teman kerja Widya. Dia juga mengatakan hal yang sama, kalau Widya itu mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi Widya pikir lagi, masa sih Widya ketemu sama Tuhan orang Kristen? Widya masih bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada sampai kakak itu punya kekasih, kekasihnya itu ketua pemuda di salah satu gereja. Tuh, Bapak Ibu, jadi pada saat itu Widya diajak makan malam. Pada saat itu Widya pulang kerja, Widya diajak makan malam sambil Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Dan kekasih teman Widya juga bilang seperti itu, kalau Widya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi hati Widya sungguh, Widya belum pernah rasain ya, itu yang dia bilang, baru di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus Widya dapati damai, sukacita, segala cuma di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi pada saat itu kekasih teman Widya bilang, kamu mau nggak kalau diajak ke gereja katanya. Di salah satu gereja kita juga
di situ banyak orang yang mualaf gitu ya Bapak, sampai bapak dan ibu gembala Widya juga orang dari seberang, dari muslim, puji Tuhan, haleluya. Dan pada saat itu sebenarnya seperti yang sudah Widya bilang, Widya mau masuk ke gereja aja seperti mau masuk jurang, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar, segala macam Widya sebutin. Ya Tuhan, itu beneran. Dan di malam hari itu ketika abang itu ya sama kakak itu ajak Widya ke gereja, hati Widya mendorong, Widya juga nggak tahu sebenarnya Widya ngomong sama orang tuh biasanya agak lenggak-lengguk gitu ya. Tapi puji Tuhan, Widya percaya itu semua berkat tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan, jadi pada saat itu Widya bilang, iya Pak, Widya mau diajak ke gereja, Widya bilang. Oke, pada selesai itu Widya masih baru pulang kerja ya, keadaan masih pakai kerudung, masih pakaian kerja juga. Nah pada saat itu Widya masuk ke dalam gereja, itu pertama kali Widya masuk ke gereja. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa banget Tuhan Yesus. Tunggu. Jadi pada Widya masuk ke gereja itu rasain gimana ya? Hati Widya tuh berdebar-debar, jiwa Widya tuh kayaknya tuh hidup banget, roh Widya tuh berdebar-debar banget gitu. Belum pernah, sungguh Widya masuk masjid ketika tarawih atau sholat berjamaah di masjid, Widya tidak pernah merasakan hal seperti itu. Ya masuk biasa, keluar gitu, paling baca doa mau masuk masjid, keluarnya mau baca doa gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara sih. Tapi ketika Widya masuk ke dalam gereja, walaupun waktu itu Widya bilangnya permisi gitu, pelan-pelan. Jadi pada Widya masuk itu Widya rasain hati Widya tuh hidup ya banget. Roh Widya tuh gimana ya dibilang berdebar-debar banget gitu. Jadi itu yang Widya tahu sekarang, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pada saat itu Widya duduk di belakang. Dan Bapak Gembala juga ada di depan. Dia belum tahu banget. Mereka juga mungkin sebagian belum tahu kalau Widya masuk ke situ ya, karena abang ketua pemuda tadi itu masuk langsung ke depan. Dan dia bilang, jadi pada saat itu Widya juga ceritakan tentang kesaksian Widya di dalam gereja itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Nggak tahu kenapa Widya percaya itu semua berkat tuntunan Roh Kudus. Dan biasanya Widya ngomong sama orang lenggak-lenggok banget, gitu ya, nggak berani. Tapi Tuhan rubah secara perlahan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di saat itu Widya berani berbicara ke depan, ngomong, ceritakan tentang kesaksian Widya gitu. Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Mereka juga yang Widya lihat pada saat itu, mereka ya luar biasa banget, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa banget. Pada saat itu Widya sudah ceritakan tentang kesaksian Widya, lalu Bapak Gembala Widya tanya, terus apa yang mau Widya lakukan sekarang? Padahal Widya tuh yang nggak percaya, tapi Widya makin yakin dan percaya. Dari Widya masuk ke gereja saja, Widya sudah rasakan lawatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Widya sudah merasakan hati Widya hidup banget gitu. Jadi Widya tahu itu Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah yang hidup. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Widya sudah selesai ceritakan kesaksian Widya tentang mimpi Widya. Widya berani mengatakan, lalu apa? Ditanya sama Bapak Gembala Widya, lalu apa yang Widya mau lakukan sekarang? Widya lakukan di dalam hati, Widya bilang dulu di dalam hati, Widya mau memulai kehidupan yang baru Widya bersama Tuhan Yesus. Haleluya, di situ Widya didoakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Widya didoakan sama Bapak Gembala Widya, dia didoakan, dipegang kepalanya. Sungguh sebenarnya sih sebelumnya walaupun Widya di muslim namanya didoakan, jarang banget dipegang kepalanya itu, tapi Widya didoakan, dipegang kepalanya. Ketika Widya didoakan, dipegang kepala Widya, haleluya, luar biasa banget. Lawatan Tuhan itu terjadi sama Widya. Sungguh Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sungguh luar biasa banget, Widya nggak tahu mau berkata-kata apa lagi. Pada saat Widya didoakan, biasanya kalau kita dulu ya di agama seberang bukannya mau ngapakan sih, enggak, tapi doakan ya biasa aja gitu. Tapi ketika Widya didoakan, yang biasanya Widya tuh jarang banget meneteskan air mata, ini Widya meneteskan air mata loh. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, entah kenapa Widya meneteskan air mata dan rasanya tuh badan Widya tuh lemes banget gitu, sampai Widya tergeletak gitu. Di situ puji Tuhan Widya rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa banget sama Widya. Bapak Kepala Widya pun doakan Widya, segala apapun itu yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Yesus, segalanya pokoknya udah didoakan gitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Di situ Widya makin yakin. Nah sebelumnya itu sih kakak tersebut ada suruh Widya download Alkitab, Widya baca-baca dari awal kejadian ya, dari kitab Kejadian Perjanjian Lama sampai kitab Injil Perjanjian Baru, Widya baca, dan di situ Widya makin yakin. Makanya Widya didoakan sampai diajak, bisa setiap hari Minggu Widya libur kerjanya ya, hari Minggu atau tanggal merah Widya libur. Jadi pada saat itu hari Minggu libur, Widya diajak ke gereja sama kekasih temannya Widya. Widya mau nggak ikut gereja? Widya semangat banget, puji Tuhan. Mau dong, mau. Widya bersedia banget, mau banget Widya bilang. Haleluya. Pada saat itu pun Widya pergi ke gereja sama kakak itu, ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih.
semuanya berkat kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu, semuanya hanya Tuhan Yesus lah yang layak dipuji dan disembah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dan waktu itu Widya sudah diajak ke gereja, ibadah. Ketika Widya ibadah, Widya lihat orang-orang yang semangat banget memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Memuji Tuhan sampai loncat-loncat, sampai Widya juga ikut loncat-loncat. Padahal waktu itu Widya gimana ya? Belum, waktu itu Widya belum dibaptis ya. Widya sampai loncat-loncat juga, ikut segalalah, berdoa. Widya juga ikut sampai loncat-loncat. Puji Tuhan, rasanya tuh mau memuji menyembah Tuhan itu suara keras itu sudah kurang keras banget, loncat udah tinggi itu kurang tinggi, nggak tahu lagi mau sampai seperti apalah. Semua kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu pas perjamuan kudus ya, waktu pertama kali Widya ikut ibadah raya, saat perjamuan kudus teman Widya di samping Widya ya, kakak-kakak tersebut bilang, oh dek kamu belum dibaptis jadi kamu belum boleh ambil roti itu. Jadi Widya nggak ambil roti itu Bapak Ibu saudara terkasih, tapi Bapak Gembala melihat di depan, lihat Widya, Ananda, Widya kamu boleh ambil roti itu dan cawan. Lalu Widya ambil. Widya juga ikut perjamuan kudus. Dan di situ sungguh lawatan Tuhan itu terasa banget sama Widya ya Bapak Ibu saudara terkasih. Belum pernah Widya rasakan seperti itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Widya dapati hal seperti itu. Dan di situ juga Widya didoakan, sama seperti dia didoakan sampai meneteskan air mata. Sungguh lawatan itu semuanya karena Roh Kudus. Puji Tuhan, berkat semua tuntunan Roh Kudus. Widya percaya Tuhan. Ya itu Widya percaya. Widya didoakan sampai dia terbaik, sampai dia teriak-teriak, nggak tahu itu ya, teriak kuat kurang kuat sampai dia teriak bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, selamatkan Widya, Tuhan terima kasih. Terus kalau Widya kuat itu Widya mau loncat-loncat di situ, tinggi loncat-loncat lah, karena waktu itu Widya lemes sambil tergeletak, Tuhan terima kasih, sampai dia terbangun menangis nggak karuannya. Rasanya tuh sudah seperti yang rasa putus asa, rasa sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada jawaban hidup, tapi Tuhan di situ hadir di tengah-tengah Widya, sampai hanya Yesuslah jawaban hidup. Puji Tuhan. Jadi di saat itu juga Widya ketemu sama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk Pak Jamal Dodi Pasaribu ya, puji Tuhan. Beliau juga seorang murtadin ya, beliau juga latar belakang juga bukan Kristen dari lahir, tapi juga dari Muslim gitu. Puji Tuhan, kami juga berbagi kesaksian di situ. Dia saling menguatkan di situ. Ketika dari hal itu dia baca-baca Alkitab, dia sering hidupin lagu pujian, dia tambah yakin banget, dan di situ dia makin cinta banget sama Tuhan Yesus. Padahal waktu itu dia masih baru-baru banget loh, walaupun sudah 4 sampai 5 bulan terbuka pada waktu itu dia sudah berani ke gereja. Dia makin percaya banget sama Tuhan Yesus, dia makin sungguh rasanya tuh jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus. Dia sungguh bersyukur sekali punya Allah seperti Tuhan Yesus. Dan pada saat itu pun Widya pergi ke gereja, sering Widya pergi ke gereja, nggak mungkin ya Widya, memang Widya nggak bilang sama teman-teman kerja, tapi biasanya kalau pesen Grab ya waktu itu Bapak Saudara terkasih, dia nungguinnya di tempat kerja Widya, karena itu yang mudah dijangkau gitu. Jadi mereka tanya Widya kemana gitu, tapi dia bilang, oh, mau ke sana, Widya bilang gitu aja, mau ke Soekarno Hatta, mau ke jalan itu, Widya sebut jalan ke gereja Widya. Tapi ya walaupun Widya tutupin juga pasti mereka tahu ya. Pada saat itu mereka juga tahu bahwa dia sering pergi ke gereja. Sungguh satu pun teman Widya nggak ada yang mau deket sama Widya, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mereka menjauhin Widya, mencaci maki Widya, bilang Widya bodoh, bilang Widya sesat, bilang segalanya udah dibilang sama Widya tuh yang enggak gitu Bapak Ibu. Tapi kakak tersebut yang punya kekasih di salah satu ketua pemuda-pemudi di salah satu gereja bilang, Dek, walaupun kamu dibenci, walaupun kamu dicaci maki, kamu tidak boleh dendam sama mereka, kamu harus tetap doakan mereka. Widya bilang, ya seperti itu pun Widya belajar dari situ. Widya nggak dendam sama mereka. Ya walaupun Widya nangis ya pada waktu digituin, nangis sih. Tapi setelah itu Widya baca, memang di dalam Alkitab pun sudah dibilang, semua orang akan membenci kita ya. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, ya nama Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa yang berakhir sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Jadi itu firman yang Widya pegang, karena di balik kata ya dibenci orang, dicaci maki segala macam, ditolak, dibodoh-bodohin segala lah udah dibilang, tapi barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Jadi itu yang Widya pegang, nggak apa-apa Widya dicaci maki teman-teman Widya dijauhi sama teman Widya, Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pada sampai ada salah satu teman Widya yang orang Kristen juga, dia juga bilang seperti ini, Allah kamu tuh kenapa sih katanya, udah kamu ikut agama yang dulu aja gitu, kenapa kamu harus ikut seperti ini gitu. Tapi beliau belum tahu tentang kesaksian Widya, sampai dia tuh orangnya mohon maaf ya keras kepala banget, suka ngomong yang kotor gitu. Tapi Widya tetap, Widya nggak boleh dendam, sampai dia narik nafas, sampai kadang dia nanya kenapa kau tarik nafas gitu ya, dia orang Batak gitu, jadi suaranya agak gitu, kenapa kau tarik nafas gitu. Dia tetap
Ya Tuhan ampuni dia, ampuni abang ini, dia bilang namanya, ampuni abang ini, berkati dia Tuhan, amin. Dia berdoa seperti itu di dalam hati. Pada sampai baru dia rasakan ya, mungkin walaupun dia nggak suka sama Widya, dia benci banget rasa lihat Widya, sampai lihat Widya tuh kayak lihat apa gitu, nggak mau lihat. Sampai pada saat itu dia sendiri bilang minta maaf, karena Widya nggak pernah loh yang namanya abang itu mau ngomong jorok sama Widya gini-gini, Widya ngelawan, nggak ada sih. Widya tetap berbuat apa yang harus Widya lakukan gitu Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Widya di situ dia tegakkan 3, mengasihi, mendoakan, mengampuni ya, walaupun di saat itu memang teman Widya banyak banget yang menolak Widya, sampai ada yang chat Widya seperti ini, "Hei orang kafir, apa kabar?" Katanya gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi Widya bilang, ya karena dia sudah tahu, puji Tuhan, kabar Widya selalu baik di dalam kasih Kristus. Banyak deh ya kafir segala macam, sampai dibilang kalau Widya kafir, Widya ikut jadi pengikut Kristus gitu ya. Nanti dibikin jadi api buat apa namanya, tunggul buat bakar-bakarnya gitu ya, api di neraka. Ya Tuhan, jadi Widya di situ nggak apa-apa. Widya tetap doakan mereka, Widya tetap harus ampunin mereka seperti Tuhan, supaya Widya juga makin serupa dan segambar seperti Kristus. Walaupun mereka melakukan hal itu seperti Widya, dan Widya sendiri, Widya pribadi pun, walaupun kita jujur manusiawi emang agak berat ya Bapak Ibu sering terkasih, tapi Widya coba lakukan itu di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Ini pada saat itu Widya udah ke gereja, bahkan hari Minggu udah gereja, Widya gereja ya Bapak Ibu sering terkasih, udah pulang ke gereja, Widya lihat lagi, biasa di gereja itu banyak sesi jam ibadahnya, ada dari jam pagi, siang, sore, sampai malam. Widya nggak cukup rasanya mau ke gereja tuh sekali aja di hari Minggu itu. Sampai Widya bilang sama teman Widya, "Kak, ayo kita ke gereja lagi, Kak." Widya bilang, "Hah? Kamu serius mau ke gereja lagi?" "Iya, Kak, rasanya tuh waktu 24 jam itu nggak cukup untuk memuji Tuhan, Tuhan." Jadi kita lanjut, dan di situ Widya bilang, "Kak, Widya bersuka cita karena Tuhan Yesus yang sudah selamatkan Widya." Itu yang Widya selalu jadi gimana ya, yang jadi walaupun orang itu nggak suka sama Widya, tapi Widya harus lihat ada Tuhan satu, Tuhan yang selalu menolong Widya, ya Tuhan Yesus. Jadi Widya mau dalam keadaan apapun, Widya tetap suka cita karena Tuhan Yesus yang sudah selamatkan Widya. Jadi dia di saat itu dia nggak mikirin apa lagi. Pada intinya Widya sudah mendapatkan jalan yang benar di dalam Yesus, dan Widya sudah rasa ada harapan lagi bersama Tuhan Yesus. Gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada sampai saat itu Widya mau dibaptis, Widya mau dibaptis, tapi dia belum cerita sama keluarga dia ya Bapak Ibu. Karena pada saat dia mau dibaptis, dia telepon ibu dia tidak bisa dihubungin, dia telepon bapak tidak bisa dihubungin. Pada sampai dia telepon kakek dia bisa dihubungin, tapi di situ nggak panjang banget karena dia sudah ceritakan kesaksian dia. Tunggu, kakek dia tuh fanatik banget loh orangnya, fanatik sekali. Dan kakek dia tuh sampai sekarang sholat 5 waktu tidak pernah tertinggalkan, ngaji Yasin sampai habis isya, kadang nanti duduk sebentar sampai jam 10 ya. Jam 10 kakek dia ambil wudhu lagi, sholat jam 12, sholat lagi sampai subuh. Kakek dia nggak berhenti baca Yasin, gitu Bapak Ibu sedang terkasih. Jadi pada saat itu dia bilang, tentang kesaksian dia, jadi waktu itu dia bilang dia mau dibaptis, tapi kakek dia belum ngomong apa-apa, cuman kakek dia ngomong seperti ini, "Ya, pakai kayak gitu ya, ya. Jadi dong yang masuk surga." Padahal dia nggak tahu itu kata-kata kakek dia kenapa bisa bilang seperti itu, dan di saat itu telepon langsung di akhir gitu, langsung mati gitu. Jadi dia telepon nggak bisa, tapi dia tetap percaya. Keputusan dia untuk memilih Yesus itu memang dari hati dia, nggak karena orang lain, karena waktu itu dia memang nggak suka banget gitu ya sama orang Kristen gitu. Tapi dia sekarang makin cinta banget sama Tuhan Yesus. Haleluya. Pada saat itu dia sudah dibaptis di gereja Mawar Sharon. Puji Tuhan, dia sudah dibaptis, dan situ pun sukacita dia, rasa damai itu makin menyala-nyala gitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih, di saat rasa itu dia rasakan, tapi ada saja pasti ya dari goncangan dari teman ataupun orang-orang yang gak suka sama kita. Itu dia down, karena dia waktu itu pernah dibilang, mohon maaf, dituduh yang bangga ya, seperti difitnah, sampai dia dibilang dia tuh cewek nggak bener gitu, padahal dia keluar malam juga bukannya jarang ya, mungkin dia jarang banget gitu. Dia dibilang cewek nggak bener, apalah. Saat itu dia lagi ibadah, dia nahan air mata dia gitu ya. Terus itu dia mencurahkan semua beban hidup dia ke tangan Tuhan gitu. Dia nggak tahu lagi dia harus bilang apa Tuhan. Dia bilang, kenapa ya di saat dia sudah seperti ini, dia percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan mampu menyelesaikan, Tuhan mampu menolong hidup dia dari hal seperti ini. Jadi pada saat itu dia di gereja nangis, bapak dan ibu gembala dia tanya,
Widya kenapa? Nggak apa-apa, dia bilang. Dia sambil turun ke bawah dengan mata yang berkaca-kaca, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Widya masuk ke dalam kamar mandi, dan situ keluar, Widya nangis banget sejadi-jadinya nangis. Karena dituduh, iya sih gimana ya, kalau itu yang nggak kita rasain, ketika kita dituduh seperti itu, pasti ya gimana ya, nangis banget gitu, nangis, Widya sedih banget gitu. Widya sedih sampai Ibu Gembala Widya bilang, "Sing, kamu saya doakan," katanya. Sampai dia nangis banget. Udah Ibu Gembala Widya juga bilang, "Semua sudah kita lalui bersama Tuhan Yesus, Widya nggak boleh sedih. Semua segala masalah apapun itu, Tuhan Yesus sanggup menolong kita, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita," gitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi di saat itu pun Widya rasa gimana ya, Widya serahkan semua dalam tangan Tuhan, biar orang ngomong apa. Sungguh itu tuh bikin Widya tuh gimana ya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan di saat hal seperti itu, ketika ya Tuhan itu tolong kita tepat pada waktunya, di situ dia semakin yakin, dia semakin cinta pada Tuhan Yesus. Jadi walaupun apapun itu yang terjadi, tetaplah Yesus Tuhan dan Juru Selamat dia. Haleluya. Jadi pada saat itu dia pun udah Lebaran sudah datang ya, Lebaran sudah datang, biasanya dia Lebaran tuh pulang ke kampung gitu. Tapi pada saat itu dia nggak pulang karena dia harus menggantikan orang-orang yang Muslim cuti gitu. Jadi dia waktu itu bilang sama ibu dia, "Bu, mohon maaf ya Bu, dia nggak bisa pulang karena dia harus gantikan cuti teman-teman dia yang duluan, liburnya bergiliran. Kenapa sih Lebaran kok nggak bisa pulang?" Kata ibu dia gitu. Padahal bisa kayak gini setahun sekali gitu, ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu. Tapi dia waktu itu nggak pulang. Dia nggak pulang, dan pada saat itu pun sudah habis Lebaran ya, kira-kira 2 bulan, dia terdengar kabar ibu dia jatuh dari kamar mandi. Sungguh padahal waktu itu Lebaran ya, tapi dia nggak mau pulang. Ketika dia dengar ibu dia jatuh dari kamar mandi, dia bilang saat itu dia lagi kerja, dia langsung minta izin sama perusahaan dia, sama bos perusahaan dia mau izin cuti selama beberapa hari untuk melihat jenguk orang tua dia. Dan pada saat itu dia pulang pun, dia lihat orang tua dia yang sakit, yang bagian kakinya tuh bengkak biru banget, terjatuh dari kamar mandi. Dan di situ sudah udah di situ ya namanya kita ya, roh tuh nggak bisa ditahan banget, mau dimanapun itu rasanya tuh pengen nyanyi aja gitu. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu dia baca Alkitab sama adik dia gitu ya. Waktu itu dia baca dari handphone, walaupun dari kata Yesus itu dia jadi digantikan dengan Allah itu ya, tapi mereka dengerin, pinter ya Kak, dia ceramah tapi nggak mau sholat, dibilangnya gitu. Pada saat itu ibu dia nggak mengizinkan lagi dia balik untuk bekerja gitu. Dia nggak izin, orang tuanya nggak izinkan dia untuk balik bekerja. Sampai pada saat itu pun, karena ini keinginan orang tua dia juga harus hormatin orang tua dia. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena orang tua kita adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi dia ya sudah, dia nggak pulang, dia tunggu sampai ibu sembuh. Jadi karena udah lama ya, udah ada 2 minggu sampai 3 minggu, dia bilang sama teman kos dia satu kos, "Kak, tolong kirimin barang dia dong yang ada di kos ya." Dan pada saat itu teman dia kirimin dari mulai baju, tapi piring enggak ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Piring-piring alat makan enggak dikirim karena dia pikir udah itu kakak pakai aja gitu. Jadi baju sampai pada saat itu pun teman satu kelas dia bawakan itu buku-buku rohani, lagu-lagu pujian, Alkitab gitu. Jadi pada saat udah sampai paket datang, waktu itu dia terlambat pada saat paket itu udah datang ke rumah ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ibu buka ada baju, ada ibu rapihin. Tapi pas lihat itu ada Alkitab dan lagu-lagu pujian, sampai di situ ada buku Bapak Saifuddin Ibrahim. Kenapa saya, dia tuh judulnya Kenapa Saya Memilih Kristus gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di situ ibu dia marah, bapak dia marah banget. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibu dia juga mualaf gitu ya. Ibu dia dulunya dari kenal Kristen, lalu ketemu Muslim karena mau menikah sama bapak dia. Tapi dia percaya di balik semua ini Tuhan punya rencana untuk keluarga dia. Tuhan mau menangkan keluarga dia, biar lewat kesaksian ini, lewat proses yang dia harus jalani sekarang, dia percaya Tuhan memang tidak menjanjikan semua itu baik-baik saja, tetapi Tuhan berjanji semua akan indah pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Jadi pada saat itu Alkitab Bapak dia bakar, diinjek-injek, dibakar sampai marah-marah, sampai dia dipukulin, udah rasanya dia karena dia nggak mau ngelawan sama orang tua dia ya, dipukulin sampai dia cium kaki diri dia, ditendang, dia cium kaki bapak dia ditendang gitu. Dia belum ada cerita sebelumnya, kesaksian sebelumnya, karena waktu itu singkat banget Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi dia bilang waktu itu seperti itu, dibakar, tapi ya walaupun dia menangis, dia bilang hati dia, nggak apa-apa itu Alkitab mau dibakar, dibikin bungkus tempe, bisa jadi berkat buat orang. Dia tetap doakan, tetap ampuni mereka supaya mereka juga mendapatkan karunia dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pada saat itu dia nangis sampai ibu bapak dia
nggak mau lagi dia ada tinggal situ. Dia waktu itu jadi tinggal di tempat nenek. Karena dia tuh waktu udah pulang itu dia sering-sering ngomong gitu ya, atau baca-baca Alkitab, ngomong itu kuat-kuat. Dia tuh kalau baca Alkitab kuat-kuat gitu, supaya mereka terdengar gitu, karena dari pendengaran turun ke hati ya Bapak Ibu. Jadi supaya itu kakek dia pun puji Tuhan merasa terberkati sangat. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, jadi walaupun itu Alkitab mau dibakar, mau diapa, tapi firman Tuhan itu untuk kita renungkan dan buat biar jadi rema di dalam kehidupan kita. Walaupun itu Alkitab dibakar, tapi firman Tuhan tetap di hati dia. Jadi pada saat itu kakek dia pun bilang seperti itu. Dia suka baca Alkitab dengan suara yang keras, kadang dia suka hidupkan lagu pujian walaupun pakai bahasa Inggris, supaya ya karena dia bukan yang dia nggak mau tahu, tapi biar semua atas tuntunan, biar waktu Tuhan yang menjawab semua itu Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi pada saat itu kakek dia bilang, Neng, karena kita suku Sunda ya Bapak Ibu, jadi waktu itu pakai bahasa Sunda langsung dia artiin aja ke bahasa Indonesianya. Neng makin ya luar biasa ya katanya. Ini cucu gitu ya, maksudnya cucu bisa ceramah ya, kadang yang dibilang tuh ya emang iya benar gitu, tapi kenapa Aki tuh nggak pernah lihat dia tuh sholat gitu. Aki dia nggak pernah lihat dia sholat Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kalau gitu ya dia sama aja sama Bapak pendeta, dia aja seperti itu tuh ya. Puji Tuhan pada saat itu ibu dia mau dia sholat deh. Jadi pada saat itu dia sholat gitu ya. Udah 4 hari baru ibu dia mau tanya dia lagi, kamu nggak boleh ikut-ikut itu. Seperti itu dia tetap diam. Jadi waktu itu ibu dia mau nanya dia lagi, sampai dibilangnya sholat gitu ya, biar ibu percaya gitu. Jadi waktu itu sungguh dia sholat, dia cuci muka aja, dia sholat. Walaupun sholat dia sungguh dia bukan mau mengapakan ya, tapi itu jadi anak Tuhan itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan lihat hati kita ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi waktu itu dia sholat, dia angkat pujian. Wah itu ya sungguh luar biasa banget, tidak bisa ditahan. Jadi pada saat itu ya dia nyanyi, dia memuji Tuhan gitu ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Karena dia kerasa banget kalau ada kayak nenek dia di situ gitu ya. Nenek dia di situ. Jadi pada saat dia selesai sholat, nenek dia tanya, Widya katanya, tadi tuh kamu tuh sholat atau ngahariring? Maksudnya ngahariring tuh nyanyi gitu ya. Dia senyum gitu. Dia senyum aja. Yang nenek lihat dia bilang iya katanya. Udah katanya. Iyalah anak-anak. Dari situ puji Tuhan, memang Tuhan semua rubahkan secara perlahan ya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Itu ya walaupun pada saat itu ada masalah seperti itu. Jadi kakek dia sebenarnya sudah peka, bahkan sampai dia pada saat itu di rumah. Dia mau pergi ke gereja tuh sembunyi-sembunyi. Dia harus bilang dia alasannya main ke rumah teman segala macam. Tapi dia pergi ke gereja Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jadi sampai pada siang itu, kenapa sih ibu dia bilang seperti ini, kenapa sih dia setiap keluar hari Minggu dari jam 10 pulangnya jam 2, jam 10 pulangnya jam 2. Dari mana katanya? Haleluya ya katanya. Jadi dia diam senyum sampai ibu dengar ibu marah-marah gitu, sampai dia nangis gitu. Dan di situ ibu marah-marah lagi gitu, karena ya mungkin namanya perasaan seorang ibu ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jadi sampai pada siang-siang itu dia pulang ke gereja, ibu dan Bapak Widya marah-marah gitu, marah-marah mukul dia, sampai Bapak Widya tuh udah ngambil parang, udah ngambil bedo gitu. Dan di situ Tuhan itu sudah udah berkuasa dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Semua berkat kemurahan kebaikan Tuhan tidak boleh ada sampai saat ini. Bapak Widya sudah pegang itu bedog parang, yaitu yang mau diapakan sama Widya. Tapi Widya di hati Widya tetap Widya memilih Yesus. Tetap Yesuslah jawaban hidup dia. Dan pada saat itu Bapak Widya, namanya kalau orang emosi ya, yang menguasai itu sudahlah bukan apalagi, tapi sudahlah setan yang menguasai. Jadi pada saat itu dia teriak, Tuhan, gitu. Dia teriak, buatnya teriak gitu. Pada saat itu dia tahu Bapak Widya udah matanya merah, dilemparkanlah parang itu sejauh-jauhnya dan terdiam. Puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan di dalam hidup dia, banyak sekali pertolongan kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup dia. Sudah tidak bisa lagi dia ucapkan dengan kata-kata, entah dengan apa bisa dia balas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Hanya dia bersyukur dan bisa memuji menyembah Tuhan, bersyukur punya Allah seperti Kristus. Dan di saat itulah itu yang dia rasakan mungkin berat sekali, karena sudah parang Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih gitu. Mungkin dia udahlah gitu, tapi semua karena kebaikan Tuhan Yesus dia boleh ada sampai saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Itu menjadi seorang kekristenan itu ya, bukan yang enak-enak saja Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tapi kita tuh harus mau pikul salib, kita harus mau diproses. Karena gimana ya, emas saja yang murni harus dibakar dulu baru bisa dijual dan dipakai oleh banyak orang. Begitu juga Tuhan mau proses kita supaya kita makin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, supaya iman kita makin bertumbuh, makin kuat, dan Tuhan pakai kita luar biasa, puji Tuhan.
seperti banyak sekali murtadin yang luar biasa banget sudah Tuhan pakai, Tuhan pilih. Jadi gitu ya Bapak Ibu Saudara sekasih, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Puji Tuhan. Jadi sekian video bisa ceritakan tentang kesaksian Widya, karena ceritanya itu masih panjang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jadi satu perikop kita akan belajar bersama-sama. Mazmur 99 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dengan judul perikop. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel menyaksikannya di sana masing-masing. Tuhan Raja yang Kudus. Ayat yang pertama, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita baca sama-sama. Kita akan belajar apa yang dimaksudkan di dalam Mazmur 99 ini. Kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur ini berbicara mengenai Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup, maka bumi goyang. Jadi berbicara mengenai kekuasaan Allah. Di sini kita masih merayakan kemuliaan kerajaan Allah di antara manusia, dan dipanggil untuk menaikkan puji-pujian baginya, sebagaimana halnya dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya. Namun Mazmur-Mazmur sebelumnya menantikan masa-masa Injil dan membuatkan anugerah dan penghiburan. Jadi di masa-masa sebelumnya itu menubuatkan anugerah dan penghiburan yang akan menyertai masa-masa itu. Sedangkan Mazmur ini sepertinya lebih memusatkan perhatian pada tatanan perjanjian lama dan perwujudan kemuliaan dan anugerah Allah di masa itu. Sementara menantikan kerajaan Mesias dan menyembah Injil, orang-orang Yahudi tidak boleh mengabaikan pemerintahan ilahi yang membawahi mereka saat itu, dan juga segala ketetapan yang diberikan kepada mereka saat itu. Jadi dalam masa-masa penantian itu mereka tetap melihat Allah berkuasa, sujud menyembah di hadapannya berdasarkan hukum Taurat Musa. Nubuat-nubuat mengenai hak-hak baik, hal-hal baik yang akan datang nanti tidak boleh mengurangi rasa hormat kita terhadap hal-hal baik yang sudah ada kini. Bangsa Israel memang terikat dengan janji yang mereka harus mencapai, percayai. Tetapi mereka juga terikat dengan pemberian hukum Taurat dan pelayanan terhadap Allah yang harus mereka taati dan jalankan dengan seksama.
Jadi dalam Mazmur ini mereka dipanggil untuk menjalankan semua tugas itu. Akan tetapi di sini juga banyak disinggung mengenai Kristus, sebab pemerintahan gereja telah ada di tangan firman yang kekal, bahkan sebelum firman itu menjadi manusia. Di samping itu, ucapan-ucapan ibadah juga merupakan pelambang dan gambaran penyembahan Injil. Di sini bangsa Israel diwajibkan memuji dan meninggikan Allah serta beribadah di hadapannya berdasarkan pertimbangan dua hal. Yang pertama, tatanan rapi pemerintahan yang membawahi mereka baik dalam hal rohani maupun perkara sehari-hari. Kita bisa baca di dalam ayat 1 sampai 5. Yang kedua, beberapa contoh pelaksanaan pemerintahan yang terberkati itu, ayat 6 sampai 9. Jadi ini berbicara mengenai kekuasaan Allah. Dasar agama Kristen seluruhnya terletak di dalam kebenaran ini, yaitu bahwa Tuhan itu Raja, Allah pemerintah dunia dengan pemeliharanya, memerintah jemaat dengan anugerahnya, dan memerintah keduanya melalui anaknya. Jadi pemerintahan keduanya melalui anaknya. Kita bukan saja harus percaya kepada Tuhan yang Tuhan itu hidup, tetapi juga bahwa Tuhan itu Raja. Inilah kemenangan jemaat Kristen, seperti halnya kemenangan jemaat Yahudi dalam Mazmur ini, yaitu bahwa Yehova adalah Raja mereka, dan karena itulah selanjutnya dikatakan biarlah bangsa-bangsa gemetar. Artinya biarlah rakyat dalam kerajaannya itu gemetar, sebab tatanan perjanjian lama mengandung banyak kegentaran di dalamnya. Di Gunung Sinai bangsa Israel dan bahkan Musa sendiri sangat ketakutan dan sangat gemetar. Pada waktu itu Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Bahkan saat dia tampil bagi kepentingan umatnya pun dia melakukan banyak hal yang dahsyat. Akan tetapi kita kini tidak lagi datang kepada gunung-gunung yang menyala-nyala, karena kini Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Pada masa itu dia memerintah terutama dengan kuasa kegentaran yang kudus, tetapi kini ia memerintah dengan kuasa kasih-Nya yang kudus. Dia adalah Raja sejati. Jadi titah raja adalah hukum. Konsep pemikiran itu dianut oleh raja yang menganggap dirinya setara dengan dewa dan dianggap tidak pernah berbuat salah. Raja menjadi maha kuasa, berdaulat penuh, memerintah dan harus ditakuti rakyat. Tetapi konsep ini tidak berlaku pada Allah, Sang Raja sejati. Ia bukan manusia yang memuja dirinya sendiri. Ia adalah Allah yang mulia, yang mengungkapkan karakternya, yang murni dalam hukum yang tak bercela. Tak ada penyelewengan kuasa dalam dirinya, tak ada niat menindas umat dalam dirinya. Siapakah yang berkuasa atas diri kita? Raja manusiakah atau Allah, Sang Raja sejati? Itu pertanyaan buat kita. Respon Kristen dalam terang firman, keadilan dan kebenaran harus diperjuangkan. Kebenaran tidak bergantung pada situasi dan kehendak penguasa. Tidak ada unsur yang menentang penguasa bila kebenaran diperjuangkan. Respon Kristen terhadap masalah ketidakadilan tidak sebatas pada belas kasihan, tetapi berlandaskan tekad dan semangat membela dan menegakkan keadilan. Respon perjuangan tidak sia-sia karena Allah Raja sejati ada di pihak kita. Jadi Allah telah menuntaskan pekerjaan keselamatannya untuk kita. Sekarang tugas kita memperjuangkan, ditegakkan kembali keadilan dan kebenarannya. Kita harus berjuang di dalam firman-Nya. Jadi Mazmur ini merangkum dan mendefinisikan ulang tema kedaulatan Allah, mengingat situasi dunia yang jauh dari benar, adil dan damai. Mazmur ini juga mengarahkan pengharapan umat Tuhan pada kedatangan penghakiman akhir Allah kelak, dan mendorong umat untuk hidup bahwa keadilan, di bawah keadilan Allah.
kebesaran, kedahsyatan, kedaulatan, dan semua sifat Allah yang disoroti sebelumnya dan juga di sini kini disairkan dengan tegas. Kuduslah Ia. Di dalam ayat 3, 5 dan 9 di sana kita bisa baca, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Ayat yang kelima, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Penegasan tentang kekudusan Allah ini menyimpulkan 3 bagian yang mengulas tentang Allah. Pertama, Allah adalah Raja yang benar, agung, dan misterinya ada di luar jangkauan manusia. Kedua, Allah adalah Raja yang kuat, mencintai hukum, melakukan keadilan, menegakkan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat 6-9 di sana dikatakan bahwa Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Ayat yang ke-7, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan-ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ayat yang ke-8, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka tetapi membalas perbuatan mereka. Ayat yang ke-9, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Allah kita. Ketiga, Allah adalah Raja yang menjawab umatnya dengan anugerah dan tuntutan ketaatannya. Meskipun kedaulatan Allah bersifat universal, namun kedaulatan itu mulai dari pusatnya, yaitu di tengah umat Allah. Dinyatakan dengan menyebut Sion dan kerup-kerupnya, menunjukkan pada tabut perjanjian yang di atasnya dibuat patung kerup. Keduanya, kekudusan Allah dinyatakan di dalam dan dipancarkan ke sisi dunia mulai dari umatnya sendiri. Kekudusan Allah itu menjelaskan kebesaran Allah sebagai hal mencintai hukum dan menegakkan keadilan. Dengan demikian kekudusan yang dalam arti harfiahnya adalah terpisah kini mendapatkan definisi baru. Allah juga terlibat di dalam dunia untuk mewujudkan kebenaran agar manusia berelasi dengannya, berhubungan dengan Dia. Baik Allah yang demikian baiknya bagi manusia. Kita renungkan, Kristus datang tidak saja untuk mengampuni dosa, tetapi untuk mewujudkan kebenaran, kekudusan Allah di dalam dan melalui kita di dunia ini, mau menyelamatkan kita. Jadi pemahaman mengenai konteks sebuah mazmur perlu agar kita membaca masa kini dapat menempatkan diri secara tepat dengan pergumulan pemazmur waktu itu. Demikian pula ketika kita membaca Mazmur 96 ini, versi Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Septuaginta memberikan judul ketika rumah itu telah selesai dibangun setelah pembuangan nyanyian Daud. Jika itu benar, maka Mazmur 96 dinyanyikan setelah bait Allah dibangun kembali, setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel. Tema utama dari Mazmur ini adalah Yahweh itu Raja yang memelihara umatnya, sekaligus hakim yang akan datang menuntut pertanggungjawaban setiap orang kepadanya. Sehingga kepadanya lah pujian harus dilantunkan, dinyanyikan dan merayakan dan dinyanyikan kepadanya. Kalau kita melihat hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang, perbuatan yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah.
Adakah pemerintah yang adil di dunia ini? Tentunya tidak ada. Akan tetapi kita bisa berbesar hati karena Mazmur 99 mengajarkan kita tentang keadilan Tuhan. Mazmur 99 sangat gamblang berbicara mengenai hukum dan kebenaran Tuhan. Secara garis besar Mazmur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ayat 1 sampai 5 dan ayat 6 sampai 9. Pada setiap akhir bagian terdapat kalimat yang sama, yaitu meninggikan dan menyembah Tuhan sebab Dia kudus. Apa yang menjadi isi dari kedua bagian tersebut? Bagian pertama adalah ajakan untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja sehingga Ia layak untuk disembah. Pemerintahan Tuhan dengan dunia sangat berbeda. Takhta Tuhan membuat seluruh bumi goyah. Ayat yang pertama, karena Dia mengatasi semua bangsa. Inti sari bagian pertama ini adalah Tuhan mencintai hukum dan menegakkan kebenaran. Kalau kita baca di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, Raja yang kuat yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan dipakai untuk menyatakan hukum dan kebenaran, bukan untuk menindas. Umat Israel telah mengalaminya sepanjang sejarah mereka. Dalam bagian kedua, pemazmur mengingat para pemimpin Israel yang telah merespon Tuhan dengan benar. Musa, Harun, Samuel adalah orang-orang Israel yang dikenal karena doa mereka. Mereka mendengar suara Tuhan dan menanti setiap perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh di sana dikatakan, dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada perintah-perintahnya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Penyebutan ketiga tokoh ini juga mengingatkan pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Dalam pengalaman tersebut, hukum dan pengampunan selalu menyertai sejarah bangsa Israel. Dalam ayat yang ke-8 di sana kita bisa baca, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Sama seperti Israel, kita diingatkan kembali bahwa Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Pengampunan dan penghukumannya secara adil akan selalu menyertai umat Tuhan. Maka kita perlu belajar merespon Dia seperti para hamba Tuhan masa lampau. Kita berdoa kiranya kerajaan Allah datang dan ditegakkan di muka bumi, khususnya di negeri kita Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Raja. Fakta bahwa Tuhan itu Raja mungkin adalah salah satu fakta iman yang paling sering dilupakan atau diabaikan oleh banyak orang Kristen. Di tengah realitas kehidupan, orang Kristen sering mengingat Allah hanya sebagai penyelamat yang berbelas kasihan dan memberikan kelepasan dari berbagai masalah kehidupan yang ada di depan mata. Mazmur 99 mengingatkan kita bahwa Dia juga Allah yang maha besar, mengatasi segala bangsa, bukan Allah yang cuma mengatasi berbagai masalah pribadi dalam kehidupan kita. Allah adalah juga kudus, kuat, benar dan adil. Seberapa sering sifat Allah yang disebut dalam ayat yang keempat ini kita sering sadari dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa sering kita berjuang untuk menyatakan kekudusan, kekuatan, kebenaran dan keadilan Allah melalui kehidupan kita? Ketika kita sadar bahwa kita hidup di hadapan Allah yang adalah Raja, tentu respon sujud menyembah adalah hal yang sangat alami. Namun saat kita bersikap terhadap Allah semata-mata sebagai sosok yang bisa kita minta pertolongan kapanpun atau sebagai petugas bantuan telepon 24 jam seperti 911 di Amerika, maka respon yang muncul saat beribadah pun akan berbeda, yaitu sikap kasual datang ke gereja tanpa persiapan hati, bisa menerima telepon atau membaca SMS di saat kebaktian, serta menjalani hidup tanpa integritas. Dalam satu adegan film yang kita bisa lihat, yang diceritakan tentang singa besar
yang diperani oleh Aslan ya. Itu di situ dijerakkan. Mereka berbicara. Mereka berdiskusi tentang Aslan, sang singa besar. Apakah Aslan itu jinak? Tanya Lucky. Tuan, barang-barang menjawabnya jinak. Mereka menjawab bahwa Aslan itu jinak. Siapa yang berbicara tentang jinak? Tentu saja dia tidak jinak, tetapi dia baik. Kuberitahu kalian, dia itu sang raja. Ayat yang ke-8 memberikan perspektif yang menyeluruh kepada kita. Memang benar Allah itu pengampun, tetapi Allah tidak membiarkan perbuatan salah kita berlalu begitu saja. Dia mencintai hukum, dia menegakkan kebenaran. Dialah sang raja. Kiranya kesadaran akan Allah sebagai raja tampak dalam kehidupan kita di hadapan orang lain. Dia adalah raja yang kudus. Jadi Pemazmur 99 mulai dengan bait pertama mengagungkan Allah sebagai raja yang maha kudus dan dahsyat. Di taktanya, di surganya, kebesaran Allah nyata. Bahkan di bumi bangsa-bangsa tunduk kepada dia yang bertakhta di Sion. Di bait-bait selanjutnya menegaskan sisi lain sang raja. Ketiga bait Mazmur ini memiliki referensi yang menekankan kekudusan Allah dan ajakan untuk meninggikan dia. Mazmur menekankan Tuhan sebagai raja yang mencintai hukum sehingga ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Rakyat yang memiliki raja seperti itu pasti merasa aman dan tentram karena ada kepastian hukum. Orang kecil tidak takut tertindas, orang kaya tidak berani bertindak sewenang-wenang. Dan juga Mazmur ini memperkenalkan raja yang menjawab doa umatnya serta memberikan firman-Nya untuk ditaati dan dilakukan. Raja yang sedemikian dekat dengan umatnya dan pasti dicintai mereka. Mari kita bersyukur kepada Kristuslah, Raja yang telah hadir dalam sejarah manusia. Kristus datang ke dalam dunia. Dia telah hadir untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dia sendiri menjamin kepastian hukum dengan tunduk pada hukum. Pada puncaknya dia menerima kematian demi kekudusan Allah. Kita anak-anaknya terpanggil untuk menyatakan kekudusan Allah melalui hidup kita yang meneladani Kristus. Patuhi hukum, tegakkan keadilan. Jangan salah gunakan kuasa dan kepandaian kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Kristus. Beritakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kita agar mereka dijamah dan juga mereka diubahkan, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus untuk diselamatkan. Itulah tugas kita yang sudah mengenal, menerima anugerah Injil Kristus dalam hidup kita. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.